Mungkin kalian banyak belum tahu ya teman-teman ya, ada beberapa hero, yaitu kita tahu bahwasanya hero itu ada hero tank, fighter, assassin, mage, marksman, dan support. Nah, masing-masing hero ini mempunyai keunggulan dan kelebihannya tersendiri ya teman-teman, dan merupakan punya kekurangannya masing-masing. Makanya pihak Moonton membuat suatu hero ini semuanya ada counternya masing-masing ya teman-teman ya. Di tank, nah kalau misalnya kita lihat ini tank ini merupakan hero-hero yang semuanya banyak berdarah tebal ya. Jadi hero-hero yang bisa dikatakan keras banget ya teman-teman ya. Jadi fungsi tank ini gunanya untuk membantu marksman atau membantu teman-teman kita dalam satu tim itu ya teman-teman ya. Jadi tank ini ya bisa dibilang kalau misalkan kalian suka darahnya tebal ataupun darahnya banyak yang susah sulit ya bisa dibunuh, namun dia nggak ada damage-nya ya teman-teman ya. Jadi kurang damage-nya diberikan ke lawan nantinya tank ini. Jadi makanya tank ini dia berdarah tebal, darahnya banyak, tapi dia kurang damage-nya diberikan ke musuh nantinya. Makanya dia fungsinya untuk melindungi tim ya, karena tank itu biasanya pembuka war ya teman-teman ya. Lanjut, kemudian ada namanya fighter. Nah, ini merupakan hero-hero fighter yang bisa kalian pakai ya teman-teman ya, buat kalian pemula. Nah, hero fighter ini ya bisa kalian jadikan dia jungler. Namun ada beberapa hero yang nggak cocok juga dijadikan jungler ya teman-teman ya. Nah, buat kalian yang suka bermain XP lane ataupun menjadi jungler, cocok kalian menggunakan fighter ini. Damage-nya sih terasa ya, seperti Aulus, kemudian Alucard, ya Chow, Dayrod, Export, semuanya ini merupakan fighter yang bagus, dicocok untuk XP lane maupun juga bisa dipakai untuk jungler atau teman-teman. Jadi hero-hero ini darahnya ada yang bisa darahnya sedikit menambah ketika melawan musuh, dan juga ada darahnya stuck tapi damage-nya sakit banget ya teman-teman, itu menggunakan fighter ini. Kemudian ada namanya hero assassin. Nah, bisa kita tahu bahwasanya kenapa disebut assassin ya, ini assassin ini biasanya suka menculik-culik orang ya teman-teman, ataupun menculik musuh. Nah, ini assassin ini darahnya tipis banget ya teman-teman, setipis kertas ataupun setipis tisu ya teman-teman. Jadi kalian ketika menggunakan hero assassin ini, kalian harus hati-hati dan bisa melihat lawan ya teman-teman ya. Terkadang assassin ini kalian sulit untuk buy one ya teman-teman ya, 1 vs 1 terkadang kalah kalau misalkan level kalian masih rendah. Jadi diusahakan ketika kalian memakai assassin ini, level kalian itu lebih tinggi daripada level lawan, dan kalian juga harus bisa menculik ya. Biasanya assassin itu kalau di early game itu usahakan kalian bisa culik MM ataupun match-nya ya teman-teman ya. Jadi kalian bisa pakai assassin ini, namun damage-nya ya itu sakit banget ya teman-teman kalau misalkan kalian pakai assassin ini, kalau apalagi levelnya tinggi ya teman-teman ya. Level tim kalian tinggi ataupun level kalian ketika pakai assassin, hero itu tinggi levelnya dari musuh, itu sakit banget ya assassin ini ya teman-teman. Jadi cocok banget assassin ini, biasa dipakai untuk jungler ataupun rom, seperti kalian pakai Serena dan lain-lainnya teman-teman ya, itu bisa kalian pakai untuk rom. Kemudian yaitu mage ini biasanya dipakai di mid line ya teman-teman ya, di mid line. Namun seperti hero Nana, Elise, ataupun Kimi itu bisa kita pakai, ataupun Harid itu bisa kita pakai untuk XP lane ya teman-teman ya. Bisa kalian pakai XP lane ya, asalnya itu dia di mid line, tapi bisa kalian pakai di XP lane juga ya, seperti Bunny juga. Nah, hero mage ini sangat peran penting banget ya di bagian belakang ya, karena hero ini sakit banget ya. Namun hero mage ini juga ada hero jarak dekat maupun jarak jauh ya teman-teman ya. Jadi kalian harus pandai-pandai lihat posisi ketika kalian memakai match ini ya. Jadi kalian harus pandai-pandai lihat aja tutorial di YouTube ya, hero match, karena dia ini bisa menjadi support juga untuk membantu hyper kalian ataupun tim kalian itu membunuh musuhnya ya teman-teman ya. Kemudian hero marksman ya. Nah, hero marksman ini ataupun bisa kita kenal dengan hero MM. Nah, hero MM ini pastinya itu setiap hero itu mempunyai keunggulan tersendiri, dan kemudian hero MM ini ketika dia udah meningkat levelnya itu pedih banget ya teman-teman, terlebih kalian gunakannya saat late game. Hero MM ini biasanya kita bilang dengan hero late game ya teman-teman ya. Late game ketika
sudah berjalan sekitar 10 menitan ke atas ataupun sekitar 15 menitan, itu udah pedih banget ya ketika kalian pakai marksman ini. Jadi walaupun kalian pakai tank ataupun hero fighter, kalau misalkan kalian buy one sama mereka, itu kadang mereka kalah ya. Seperti hero marksman ini cocok banget buat kalian yang suka bermainnya santai, namun hati-hati ya teman-teman ya, hero MM ini juga tipis darahnya ya teman-teman ya, seperti itu. Jadi Muntun itu adil ya teman-teman ya, ketika dia memberikan darah kita yang tipis, tapi damage yang diberikan ke lawan itu sangat pedih banget. Kemudian ada namanya support. Nah support ini ya bisa ada namanya tank support dan support aja ya teman-teman ya. Jadi support ini fungsinya mensupport seluruh tim kalian ya. Jadi support itu kalian fokus aja ya membantu tim kalian ya. Jadi di sini misalkan kita menggunakan Lolita. Nah untuk Lolita ini keren banget ya sebenarnya kombonya, dan terlebih di sini kita ada Melissa. Namun sih sebenarnya kalau misalkan jadi MM juga harus peka ya. Namun yang paling terpenting di sini support itu kalian harus tahu ya, melihat war musuh ya, dan kalian harus peka juga bahwasannya support itu juga bisa membuka war ya. Kalau misalkan support itu seperti Lolita ya, berbeda misalkan kalian menggunakan Estes. Kalau misalkan Estes itu kalian nggak bisa membuka war karena dia heal ya, memberikan heal darah pada orang. Namun kalau seperti Lolita ini bagus banget ya, karena dia misalkan darahnya full penuh, dia bisa memberikan shield darah ya, seperti ini. Dia bisa memberikan shield darah imun kepada teman kita ya teman-teman, dan kemudian efek stun pun juga bisa diberikan oleh Lolita ini. Jadi support yang biasanya yang saya suka sih makanya yaitu Lolita ya, karena Lolita ini darahnya tebal dan kemudian juga mempunyai sedikit damage yang bisa diberikan kepada musuh ya. Efek stunnya itu combo yang bisa dipakai untuk seluruh tim ya. Jadi cocok banget buat kalian yang hobi main support, kalian bisa menggunakan Lolita ini ya teman-teman ya. Nah kemudian di samping itu support ini juga wajib banget ya kalian itu tahu dan selalu open map ya, dimana fighter kalian ataupun dimana MM dan jungler kalian ya, hyper kalian itu berada ya. Jadi kalian harus mobile terus. Sifatnya hampir sama sih seperti tank pada umumnya support itu, namun sifatnya support ini lebih banyak macamnya dan variannya ya, seperti ada support yang sifatnya healing, ada juga support tank seperti Lolita ini ya teman-teman ya. Nah jadi buat kalian yang hobi, kesimpulannya buat kalian yang hobi bermain beberapa hero di sini, kalian bisa menentukan aja kalian mau memainkan hero fighter, apakah kalian memainkan assassin, support, marksman ataupun tank. Kalian bisa menggunakan hero-hero yang sudah saya jelaskan ini. Jika video ini bermanfaat, silahkan share video ini ke teman-teman kalian semua agar teman-teman kalian tahu apa yang kalian ketahui. Saya IRML, sebelum undur diri saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, see you next video. Oke, dadah.